Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan untuk tahun 2022 ini. Jadi kabarnya di tahun 2022 ini pemerintah kembali akan memberikan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Kabarnya pemberian gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juli. Dan tentunya bagi CPNS, penasaran apakah teman-teman CPNS juga akan mendapatkan gaji ke-13 atau tidak. Begitu juga dengan P3K, apakah teman-teman P3K juga akan mendapatkan gaji ke-13 atau tidak. Begitu juga dengan besarannya, berapa besaran atau nominal gaji ke-13 yang akan diberikan di tahun 2022 ini. Selain itu, saya juga ada kabar gembira bagi teman-teman CPNS formasi tahun 2019 yang sudah diangkat pada bulan Juni besok dan tentunya setelah bulan Juni ya. Apa kabar gembira tersebut dan informasi detail terkait dengan gaji ke-13 akan saya sampaikan pada video kali ini. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.05/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi terkait dengan siapa saja yang akan menerima gaji ke-13, pada pasal 3 disebutkan bahwa aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Jadi inilah aparatur negara yang akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2022 ini. Kemudian selain itu ada juga pensiunan dan penerima pensiun. Itu juga masuk ke dalam daftar yang akan menerima gaji ke-13. Kemudian selain itu terakhir ada penerima tunjangan. Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. Penerima tunjangan veteran, B. Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, C. Penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan, D. Penerima tunjangan janda atau duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, E. Penerima tunjangan bekas tentara Koninklijk Nederland Indonesia Leger Koninklijk Marine, F. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri atau duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI, dan lain-lain. Intinya aparatur negara terdiri dari PNS, P3K, dan lain-lain, kemudian pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Itulah yang akan menerima gaji ke-13 di tahun 2022 ini. Kemudian terkait dengan besarannya, pada pasal 6 dijelaskan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Jadi kembali sama seperti THR kemarin, pemberian gaji ke-13 ditambah dengan tunjangan kinerja sebesar 50%. Karena pada tahun lalu, karena anggarannya digunakan untuk pandemi COVID, menangani pandemi COVID-19, pemberian THR dan gaji ke-13 tidak ditambah dengan tunjangan kinerja. Tetapi untuk tahun 2022 ini kabar gembiranya
teman-teman aparatur negara yang mendapatkan gaji ke-13 akan ditambah dengan tunjangan kinerja. Kemudian terkait dengan CPNS ya. Apakah CPNS juga akan mendapatkan gaji ke-13? Pada pasal 7 dijelaskan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi calon PNS, ini jelas ya. Calon PNS juga akan mendapatkan gaji ke-13, terdiri atas A. 80% dari gaji pokok PNS, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan umum, dan E. 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Tetapi tentunya untuk tunjangan kinerja ini tergantung instansi ya saya kira, karena ada instansi yang memang sedari CPNS diberikan tunjangan kinerja atau di daerah namanya TPP, tetapi ada juga instansi yang belum memberikan TPP atau tunjangan kinerja ini. Jadi bisa saja ada CPNS yang mendapatkan gaji ke-13 plus 50% tunjangan kinerja dan ada yang tidak. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan, ini daftarnya ya, pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan. Tetapi tentunya tidak ada tunjangan kinerja ya, karena seorang pensiunan kan sudah pensiun, artinya tidak bekerja, makanya tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Kemudian yang saya sampaikan kabar baik bagi CPNS formasi tahun 2019 yang sudah diangkat menjadi PNS di bulan Juni atau maksimal bulan Juni adalah, jadi pada pasal 12 huruf 3 disebutkan bahwa besaran gaji ke-13 yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Jadi komponennya atau dasar pemberian gaji ke-13-nya sesuai dengan bulan Juni. Jadi otomatis bagi CPNS formasi tahun 2019 yang diangkat maksimal pada bulan Juni itu kan sudah full ya, mendapatkan gaji 100%, mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai, dan tentunya gaji ke-13-nya juga seharusnya sudah plus tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja sebesar 50%. Jadi mungkin ada CPNS 2019 yang sampai bulan Juni besok belum diangkat menjadi seorang PNS karena waktunya, rentang waktu dari CPNS diangkat menjadi PNS maksimal 2 tahun. Jadi bisa saja seorang CPNS 2019 belum diangkat sampai dengan bulan Juni besok. Makanya pemberian gaji ke-13 ketentuannya mengikuti pemberian gaji ke-13 untuk CPNS. Tetapi bersyukurlah kepada CPNS 2019 yang sudah diangkat pada bulan Juni dan sebelum bulan Juni di tahun 2022 ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.